Pudis, panas-panas gini enaknya yang seger-seger kali ya. Tapi pengen yang ngenyangin juga biar awet sampai sore. Apaan ya kira-kira? Waduh susah juga nih. Cie, malahan kalau gitu lagi. Jangan sedih dong Pudis, karena rekomendasi makan receh kali ini bakal ngenyangin dan pastinya nyegerin kamu kok. Nah, kira-kira apa itu menunya? Ya udah, daripada penasaran, si Babang ganteng nih Bara Valentino bakal nemenin kita kulineran menu aneh bin ajaib. Tapi kok dia malah muter-muter di gang sempit gini sih? Mau kemana sih? Ini ceritanya aku nyasar di sini. Teman aku orang Afghanistan, anak merantau di sini, jadi aku mau silaturahmi sama dia kan. Jadi aku nelpon dia terus suruh kirimin alamatnya karena dia baru pindah katanya di daerah Sukabumi gitu. Nah begini nih. Hah, serius nih? Masa bule Afghanistan bisa nyasar tinggal di gang senggol begini sih? Udahlah, mau gimana lagi ya? Jam segini udah capek, udah lapar lagi, udah haus. Pas banget Pudis. Di tempat kayak gini ternyata ada jualan makanan juga. Di sini ada tempat makanan. Bakso rujak BNT. Maksudnya apa ini bakso rujak? Coba ya. Jadi penasaran langsung aku. Loh, bentar. Bakso rujak. Jadi ini tuh bakso apa rujak? Duh, aneh-aneh aja deh. Bakso dicampur sama mie ayam mah udah sering denger. Bakso campur seblak itu juga udah biasa. Tapi kalau bakso campur rujak, nah ini nih baru yang namanya luar biasa. Idenya siapa nih yang bikin untuk bakso rujak dimix dicampur? Oh jadi ini gini, tahun 96. Oh tahun 96. Ayah saya jualan bakso di sini. Oke. Ibu saya jualan rujak asinan ulah gitu. Menarik nih. Oh alah, ternyata gitu tuh asal muasalnya. Ada-ada aja request customer mah. Tapi kebukti nih, menu ini udah ada selama 26 tahun loh. Ya berarti rasanya nggak fail dong Pudis. Oh ini baksonya ada berapa macam Kang? Ada 2 macam ini, ada yang ukurannya yang ini. Oh ini 2 macam berarti nih. Oke, 3 macam berarti. Iya. Sedang, besar sama yang kecil. Seporsi bakso rujak ini berisi 3 bakso kecil dan 1 bakso besar yang berisi tetelan plus dagingnya. Oke, kita lanjut yuk. Siapin topping rujak alias buah-buahannya. Ini isian buahnya apa aja? Ini ada nanas, mangga, bengkoang, jambu air, kedondong, belimbing. Oh berarti buah-buah lengkap yang biasa dipakai buat rujak ya? Oke. Terus apa lagi Kang? Next, tinggal dikuahin deh. Nah, ini dia nih yang unik, nggak pakai kuah kaldu khas bakso, tapi pakai bumbu rujak. Yes. Wih, ini langsung wangi banget nih. Wanginya pedas lagi. Enak sih. Di sini sehari biasa habis berapa porsi, Kang? Kalau untuk hari biasa sih bisa 100 porsi. Wih, Masya Allah. Tapi kalau untuk weekend bisa 200 sampai 300. Masya Allah. Wadidaw, laris manis. Aduh, makin kepo gak sih sama rasanya? Ya daripada ngilernya makin gak terbendung nih. Langsung kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bakso kecil, terus ada nanas sama buah jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah menarik banget ini. Jujur menarik banget ini. Sangat menarik. Tadinya aku mikir mungkin rasanya agak aneh ya. Tapi ini bakso dicampurin sama buah enak juga ya ternyata. Terus dia karena di kuahnya bakso campurin sambal rujak, bumbu rujak. Jadi kayak dapat banget tuh rasanya. Biasanya kan kalau kita makan bakso itu kan cuman gurih, pedas, atau bisa kita bikin asin. Tapi ini ada asam-asamnya. Widih, itu kuah apa pasar? Alias rame banget rasanya Pudis. Kebayang gak sih segernya tuh pas nyeruput kuah rujak, ditambah gurihnya kaldu dari bakso. Perpaduan yang gak fail samsek. Buat yang demen nih nambahin perasan jeruk nipis ke kuah bakso biar segar, gak perlu lagi ribet-ribet. Tinggal pesen aja bakso rujak. Apalagi buat yang doyan pedas, begitu kena kuahnya, gak perlu lagi tuh nambah sambal. Jujur Pudis,
seperti ada teman saya yang bilang, ini asamnya tuh dapat banget, nggak lebay. Dan baksonya juga teksturnya nggak begitu banyak tepung. Kayak emang benar-benar berasa kayak baksonya emang kayak bakso-bakso khas kita makan di Bogor, Sukabumi. Itu kan banyak kan emang dagingnya berasa banget. Ini tuh begitu juga. Mantep banget gak sih perpaduan baksonya yang no kaleng-kaleng alias berasa banget dagingnya. Udah gitu ditambahin sama isian tetelan dan dagingnya yang gak pakai pelit. Aduh makin jatuh cinta deh ah. Nah, yang aku paling penasaran, biasa kan bakso Aceh kita campurin kayak Hihi, malah tumpah gitu sekroknya. Bara udah gak fokus nih ya Foodies gara-gara kepelet sama bakso rujaknya tuh. Enak banget ya. kalau kita campurin ini agak jadi agak kayak bakso-bakso Aceh juga. Dan buahnya fresh banget sih. Seperti Kang Ade tadi bilang, di sini sehari bisa habis 100 porsi hari biasa loh. Tapi bener sih. Buahnya segar-segar. Biar teksturnya makin rame, kita tambahin sukro kayak begini ya Foodies. Jangan sampai di skip. Crunchy-nya itu loh kayak saling melengkapin antara tekstur lembut dari si baksonya. Untung aja ya, daripada pusing-pusing nyari kontrakan tadi. Udah nyasar, udah lapar, dan pas banget ya. Nemulah bakso rujak yang sebelumnya aku nggak pernah makan dan belum pernah dengar juga. Dan ternyata rasanya Mamma Mia Lizatos. Ternyata ada hikmahnya juga ya Bara nyasar ke gang ini, malah nemuin kuliner Endulita kayak bakso rujak yang satu ini. Foodies yang kepengen banget ngebuktiin, ini bener gak sih seenak itu? Ya udah samperin aja, harganya juga murce kok. Yes, 17.000 aja udah dapat seporsi bakso rujak jumbo. Makan receh, menu receh. Tapi selalu ada tapi-tapinya di makan receh. Rasanya nggak pernah receh. Foodies, jam-jam rawan perut emang suka ngelawan ya. Waktunya kita cari asupan biar badan no rentan-rentan. Cakep, pas banget tuh Angelo Rizky udah standby di depan warung tendaan. Bentar-bentar, ini kudu ngantri banget ya. Hai Foodies, aku lagi ada di Mangga Besar nih, di salah satu tempat makan yang ngejual banyak banget aneka macam ayam. Dan sekarang ini harganya itu murah banget, cuman 10 ribuan aja, receh banget. Bisa dilihat ngantrinya banyak banget. Kita ngantri dulu ya Foodies. Pantes aja antriannya pol, paket murmer nih Foodies, murah meriah cuma 10.000 aja. Wih receh. Yes, 10.000 untuk satu menu ayam udah include sama nasi, sambal, dan lalapan. Cakep, ini mah pertolongan pertama banget ya buat perut keroncongan. Foodies mah udah pasti doyan nih diajakin ke tempat-tempat kayak begini. Lihat tuh banyak banget, coba ya menu ayamnya. Ada yang bakar, ayam serundeng, sambal ijo, ayam gulai, ayam kecap, ayam belado. Waduh, nggak habis-habis nih, komplit, sekomplit-komplit ya. Juga Angel kayaknya kepincut nih Foodies sama ayam bakarnya nih. Nah, ini dia Foodies, ayam-ayamnya. Jadi kita bisa langsung pilih sendiri ayamnya. Mau paha, mau dada, nanti langsung kita kasih ke bapaknya. Nah, aku sekarang mau pilih dulu buat ayam bakarnya. Foodies selain bisa pilih sendiri bagian ayamnya, di sini kalian juga bisa tentuin mau dibakar sendiri atau minta tolong dibakarin ayamnya nih. Tapi namanya juga makan receh kan, gak afdol dong kalau hostnya gak ala-ala jadi chef gitu. Sekejal, coba-coba dibakar ayamnya. Tangan kanan pegang kuas, yang kiri pegang capitan ya. Oles-oles bumbu bakarannya, terus dibolak-balik sedikit biar warnanya cucok. Jangan sampai gosong ya. Oh ya, for your info nih Foodies, Usut punya Usut ayam bakar ini ternyata udah diungkep dulu pakai bumbu kuning. Terus udah dimarinasi juga tuh sama bumbu rendang. Wah, kayaknya nampol bingits nih rasanya. Karena ini emang udah matang dari awal, jadinya nggak perlu khawatir kalau semisal pembakarannya kayak kurang pas gitu. Sudah matang ya Pak? Ini. Udah matang ya Pak? Ya udah, tunggu di sana aja ya Pak ya. Nanti disiapin ya. Ayam bakar beres. Oke, sekarang kita ceki-ceki olahan ayam yang lain. Semua menu ayam di sini udah pada matang ya Foodies. Kalau untuk finishing paling ada yang tinggal dibakar aja atau digoreng.
Kayak ayam serundeng nih misalnya. Potongan ayam yang dipilih langsung digoreng ke dalam minyak yang panas foodies. Nah kalau udah matang, cus tinggal disajikan barengan dengan serundeng, sambal, dan juga mentimun. Sama juga nih dengan ayam gulainya ya. Cuma tinggal disajin aja di atas nasi panas, lalu disiram deh sama kuah gulainya. Terus iya tuang lagi sampai banjir, terus. Oke deh, selesai sudah foodies. Tapi kalau Angel sih kayaknya nggak cukup tuh cuma ayam doang. Kan dia udah nongkring paling depan buat pilih lauk pauk pendampingnya foodies. Gak kalah banyak dong sama menu ayamnya nih. Kuy kita coba absen ya. Ada oncom, ikan asin, urap, bihun, mie goreng, jengki alias jengkol, tumis-tumisan, dan masih banyak lagi. Gimana? Jadi Angel mau yang mana nih? Bu, aku pesen ini urap satu sama kentang ya, sambal goreng kentang ya. Nah, selain ayam, ada juga makan sampingnya seperti urap, terus sambal goreng ati, dan banyak lagi menu lainnya. Bisa jadi teman makan, kalian makan ayam. Tapi harganya di luar dari harga 10.000 tadi ya. Oke deh foodies, pasukan pemadam kelaparan mulai dari ayam dan lauk-lauknya udah siap buat disantap. Sikat! Mulai dari bikinan sendiri dulu kali ya, si ayam bakar nih. Ayo dong, deskripsikan atau serich apa sih rasanya? Kan udah dibumbuin berkali-kali itu. Rasanya unik banget loh foodies. Jadi empuk banget. Dan rasanya meresap karena tadi sudah dibumbuin pakai bumbu kuning dan juga bumbu rendang. Itu yang bikin unik rasa dari ayam bakar ini. Dia pedas, pas tapi nggak terlalu pedas. Jadi buat kalian yang nggak suka pedas juga tenang aja, nggak terlalu pedas kok ini. Jadi masih bisa dipakai. Lanjut yuk ke ayam serundengnya. Dari tampilannya sih udah menarik banget ya foodies. Rasanya juga nggak kalah dong ya pasti. Yang aja. Ayamnya garingnya pas, lembut banget di dalam, dan masih panas banget. Jadi ayamnya fresh banget. Asinnya pas, gurihnya pas. Ada tambahan serundengnya bikin ada manis-manisnya gitu. Perpaduan nano-nano ini ya, sempurna dari rasa asin bumbu ungkep, manisnya serundeng, dan pedasnya si sambal ijo. Poin plus dari tekstur ayamnya yang renyah dan lembut di dalam, disajikan dengan nasi yang hangat. Wah, Angelita to the bone ini mah. Biar makin nampol, tambahin juga dong lauk-lauknya. Coba-coba, nasi campur urap, sambal goreng ati, potongan ayam, dan dicocol sedikit sambal. Yummy! Gak nyangka, gak cuma ayam yang enak, ternyata lauk-lauknya juga enak banget. Tumis-tumisannya, urapnya, sampai lauk-lauknya enak banget. Asin, pedas, manis jadi satu. Komplit dan mantep. Lebih enak lagi, murah, receh. 10.000 aja. Mentang-mentang cuma 10.000, Angel ternyata udah request dong menu dadakan foodies. Aduh, lahap apa kalap sih nih? Ini dia foodies. Tadi aku ngiler banget, tiba-tiba ada ayam gulai. Langsung aku pesen aja ke ibunya. Kita cobain sama-sama ya foodies. Kelihatannya aja udah enak banget. Lihat bumbunya mereka-reka, melimpah. Udah pasti rasanya juga enak banget. Cobain ya. Dia sendiri kan foodies, potongannya gede banget. Sampai bisa dibagi dua tuh saking gedenya. Terus nih ya, teksturnya juga juicy dan bumbunya tuh benar-benar ngeresep banget. Ini sih makan nasi sama bumbunya aja udah mintip banget ini kayaknya. Mantep banget maksudnya foodies. Ya jelas aja kan saking mantepnya nih warung tendaan Bumar ini emang gak pernah sepi pembeli. Jadi gak cuma rame pas jam makan doang. Mau makan langsung di TKP atau dibungkus alias dibawa pulang, ada aja kayaknya yang mampir. Wow, sehits itu ya foodies. Perharinya nih Bumar bahkan bisa sampai menghabiskan 300 ekor ayam. Wadidaw. Nih yang udah pengen langsung cus aja, serbu nih. Nih yang udah pengen langsung cus aja ya, serbu serba 10.000. Alamatnya itu ada di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, tepatnya di depan Lokasari Square. Lihat aja deh tuh pokoknya yang rame-rame, terus tulisannya Istana Ayam Citra Rasa. Spanduknya warna hijau ya foodies, bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ayam bakar karena ayamnya ini ternyata sudah sempat diungkep dan juga diberikan bumbu kuning dan diberikan bumbu rendang. Rasa rendangnya itu yang ternyata nempel juga di ayam bakarnya. So, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Makan lagi ya foodies. Duh
foodies, ini kabut atau asap ya? Kok sampai ketutupan semua begini sih? Apa jangan-jangan mau hujan nih foodies? Sedia payung ya, ntar basah semua kita. Tar dulu deh, kayaknya ada yang salah nih foodies. Oh alah, ternyata ini tuh asap mangut lele Pak Gianto yang udah legend banget itu loh. Wih, kira-kira sendal apa ya? Kita kepoin nih, Pak. Nah, sekarang ini kita mau cobain menunya yaitu mangut lele. Mangut tuh diapain sih foodies? Ayo, ada yang tahu? Langsung aja kita kepoin yuk. Come on. Gue foodies, pecinta lele jangan sampai kelewatan menu endes yang satu ini. Dijamin bakalan nagih deh. Buat yang gak doyan lele, tenang, di sini ada menu lainnya juga kok. Halo Mbak, mau pesen dong. Ada apa aja sih menunya ya? Kita ada mangut lele sama ayam sambal gorengnya, Kak. Oh, ada lele, ada ayam. Ya udah, berarti foodies kita pesan dua-duanya aja. Widih foodies, lihat tuh di dapurnya ternyata lagi proses ngasap ikan lelenya. Proses pengasapan ini dilakukan sesuai pesanan pelanggan foodies. Jadi dipastikan ikannya masih segar pakai banget. Plus bau khas asapnya itu loh masih kecium harum, ya nggak? Kecium nggak tuh sama kamu? Mantul ya. Oke foodies, ini sekarang kita udah sampai di tempat ngasepin lelenya. Ya Mas ya? Iya. Oke. Oh ini diasepinnya di tong ini ya? Iya. Oh gitu. Boleh kita lihat Mas prosesnya gimana? Lihat foodies nggak nanggung-nanggung, di sini tuh ngasapnya menggunakan drum yang ukurannya big banget kayak begini. Katanya sih biar sekaligus bisa banyak hingga 30 ikan lele. Wih, mantap jiwa. Nah, jadi ini lelenya yang udah dibumbuin ya. Masih dalam keadaan fresh. Nah, ditaruh di sini lalu diasepin di tong gitu. Gitu foodies. Berapa lama sih Mas ngasepinnya? 15 menit. Oh, jadi ntar setelah diasepin ini lanjutnya digoreng lagi Mas ya? Iya. Oke. Nah, itu udah ditaruh lelenya. Lumayan ngasepnya, pedas. Duduh, maklum ya masih jadi anak magang ya, Van. Ya udah sih, daripada matanya tambah pedih, mending intip nih yang mau digoreng aja yuk. Nah foodies, semua lele yang udah selesai proses pengasapan kudu langsung digoreng, gak boleh dibiarkan lama-lama. Katanya agar tekstur lelenya tetap terjaga. Oke foodies, tadi kita udah lihat lelenya udah diasepin dan sekarang habis diasepin 15 menit lelenya itu digoreng. Di sini tempat penggorengannya. Nah Mbak, untuk lele yang udah diasepin digorengnya berapa lama ya? Sekitar 2 menitan. Sekarang kita lanjut mau lihat gimana sih finishing masak mangutnya. Come on, ikut. Gue Van, mending langsung racik-racik sendiri mangut lelenya. Udah lapar kan pasti, apalagi foodies juga tuh, ya nggak? Dari tadi udah nungguin. Udah miss call mulu tuh dari tadi perutnya. Nah, ini namanya kuah mangut ya. Oke, dia ada daun kemanginya, terus pakai lengkuas juga, terus juga kalau saya cium ini bau kencurnya lumayan oke nih. Terus pakai santan. Nah, rasanya di lidah kayak apa tuh? Penasaran pasti semuanya. Tambahin lagi kuah yang ini ya. Oke. Cukup segini ya? Oke, cukup. Proses masak mangut lele ini cukup 5 menit aja karena ikannya sudah matang foodies, plus kuahnya juga diracik sebelumnya. Jadi kalau ada yang pesan tinggal panasin aja tuh di dalam cobek tanah liatnya biar hot gitu loh. Nah, agar lebih komplit jangan lupa tambahkan tomat juga ya. Ini tuh wajib foodies agar kuahnya yang pedas gurih itu berasa ada asam-asamnya gitu. Pokoknya mantul deh. Oh iya, tadi kan pesan mangut ayam juga tuh Van. Cus, masak sendiri dong. Oke foodies, sekarang kita bikin mangut ayam. Sebenarnya kuahnya tuh memang pasnya takarannya segimana sih Mas? Dua centong ini ya? Iya, 2. Oke, 2. Satu lagi ya. Wah foodies, ini wangi banget loh, bener. Lapar Kalau kuahnya udah dimasukin ke dalam cobek, lanjut ayamnya lagi ya foodies. Waduh. Ini pahanya gede banget loh foodies. Cocok banget nih. Waduh, mantepnya. Sekarang kita masukin tomatnya. Ini ada takarannya nggak Mas? Sesuai selera aja. Tomatnya aja. Sekarang kita sambil nunggu ini mendidih. Widih, kalau udah berbau santan kayak begini biasanya jarang zong ya nggak sih foodies? Apalagi kayak mangut lele Pak Gianto nih yang udah terkenal endesnya. Wajib cobain pokoknya foodies. Start from 18.000 aja kita udah bisa makan enak di sini. Oke foodies, nih makanan pesanan saya udah jadi semua. Ini ada mangut lele, mangut ayam. Pertama saya penasaran nih sama kuah mangutnya ya. Santannya cukup kental ya.
ada rasa kencur-kencurnya. Terus ternyata dia kuahnya aja, standarnya aja udah cukup pedas, Pudis. Duh, kuahnya aja udah endes banget. Maklum sih, kuah santan ala Mangut Lele Gianto ini menggunakan santan dari kelapa asli, bukan yang instan. Jadi rasa gurih santannya kerasa banget. Plusnya lagi nih, daun kemangi yang harum itu loh menambah cita rasa dari kuahnya. Dijamin lazis abis. Lembut banget loh, Pudis, lelenya. Ini lele diasapin enak ini loh. Rasa asapnya kuat ya, tapi si rasa asapnya ini bukan yang kayak bau gosong apa gimana, enggak. Wadidaw, Van, makan lele asap dengan kuah mangut plus nasi anget. Aduh, ini mah gak ada lawan, bagi dong. Selain aroma asapnya yang khas, mangut lele Pak Gianto ini juga ada crispy-crispy-nya. Mantep tenan lah pokoknya. Kudu cobain, Pudis, wajib pakai titik, nggak ada komanya ya. Oke, sekarang kita cobain yuk mangut ayamnya juga nih. Kira-kira bakal lebih enak nggak ya? Sekarang kita cobain pakai daging ayamnya gimana. Nggak pakai nasi dulu ya, karena saya pengen tahu nih, ini jadinya kayak apa rasanya. Tapi ini nggak kalah, Pudis. Ini juga enak banget. Tetap ada rasa asap-asapnya. Jadi rasa smoky-nya itu digabungin sama si kuah santan kencur pedas kemangi ini, emang basicnya udah enak banget. Widih, ternyata sama-sama enak, Pudis. Tinggal pilih aja ya, yang suka ayam monggo pilih ayam. Cus, kalau yang demen ikan lele ya udah pesan lelenya. Tapi kalau mau dua-duanya sabi banget, asal jangan cintanya aja yang terbagi dua. Iya, soalnya sakit, Pudis. Gimana, Van? Gak nyesel kan makan di sini? Seenak itu memang, Pudis. Anyway, nggak lengkap nih ya kalau Pudis tuh belum cobain lele sambelnya. Quick, sikat. Rasa smoky-nya itu tetap masih nonjol lah gitu, nonjol dan enak banget gitu. Kalau di Sumatera, ini sering disebutnya ikan sale ya, namanya yang kayak gini. Oke deh, Pudis, kalau lagi lapar dan pengen makan yang gak biasa, langsung datang aja ya ke Mangut Lele Pak Gianto yang ada di Jalan Raya Mabes Hakim nomor 44B Cipayung, Jakarta Timur. Oke, Pudis, ini dia makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Lanjut. Pudis, bahas yang masih ramai diomongin di sosmed yuk. Yap, apalagi kalau bukan SCBD. Kalau versi makan receh sih, judulnya nih, sajian cakep bikin demen. Ini keren kan SCBD-nya? Citayam Fashion Week emang lagi heboh banget ya diomongin di mana-mana sejagat media sosial. Icon di ajang fashion street style ini gak lain dan gak bukan, ya lintasan catwalk di zebra cross-nya nih, ya nggak? Kalau nggak kebagian spot di Zebra Cross, ada lokasi lain nih, Pudis, yang nggak kalah Instagramable. Melipir dikit yuk kita ke Terowongan Kendal. Kebayang nggak sih catwalk pakai OOTD terkece, terus dihiasin lampu-lampu dan grafiti yang super cakep kayak begini? Duh, auto berasa jadi super model nih. Gak heran sih, Pudis, kalau terowongan ini tuh dibanjirin para ABG kayak begini. Apalagi pas hujan turun, auto penuh itu mah. Ini kita di mana, Jul? Di SCBD. SCBD. Apa kepanjangannya tuh? Sudirman, Citayam, Bojong, Bojong dan Depok. Depok. Nah, ini hits banget nih, Pudis. Semua orang nih bebas berpakaian sesuka hati, sesuai ekspresi masing-masing kayak kita Makanya nih. kita udah total banget kan ya. Kalau di sini ada JJ, ini Juju sama Andreas ya. Ini kita bawa makanan yang akan kita Challenge challenge ya, ke orang-orang di sini nih. Ya karena kan Makanan apa sih? temanya makan receh harus ada makan-makannya Iya, juga kita kan. nggak bahas fashion, kita bahas fashion dan makanan. Nah, kita bakal cari orang-orangnya, korban mana nih yang bakal kita tarik Makanannya apa? ya. Pastinya kekinian. Dan viral. Oke. Yuk kita cari, Pudis. Mana? Waduh, challenge apa tuh? Mainnya udah ke tempat kekinian, pastinya juga bakal cobain kuliner yang kekinian juga ya. Nah, buat yang sering mantengin media sosial, dijamin gak asing nih sama challenge yang satu ini. Oke, Pudis, ini udah pada rame banget. Halo. Kita tanya dulu, Pudis. Ini pada dari mana sih? Bojong bukan kita. Rame banget dari Bojong, dari Depok semua ada.
Wadidaw, ketemu sama warga Citayam, Bojong, Depoknya langsung nih foodies. Senggol dong. Pantas aja ya style pada kece abis. Gak cuma jadi wadah mengekspresikan OOTD buat warga CBD nih, di sini juga jadi tempat yang pas banget buat para pemburu konten. Kalau bahasa kerennya sih konten kreator. Jadi di sini nggak cuma masalah fashion aja ya Jul ya. Di sini tuh orang-orang banyak yang kreatif banget ya di sini Pada ya. konten di sini, Bener. mau YouTube, TikTok segala macam ini ada yang lagi konten. Mau kita gangguin? Gangguin aja. Mas, saya mau konten sini. Langsung ditarik ya. Ini lagi Boleh, konten, boleh, konten boleh. Ini Dengan dari Mas Makan siapa? Receh. Dengan Mas Basil. Mas Basil. Nah ini kita dari Makan Receh mau ngasih challenge yang nggak jauh-jauh tentang makanan. Udah ketebak? NATO sih. Bener. Asik, udah dapet sasaran empuk nih buat challenge-nya foodies. Kalau lihat dari bentuk kemasannya aja udah ketebakan ini bakal nyobain apa. Ini nih yang namanya natto, olahan fermentasi kedelai khas dari Jepang. Challenge natto ini emang lagi viral banget di sosmed karena ngundang reaksi yang unik-unik foodies. Belum nyobain aja banyak tuh yang gak kuat sama baunya. Pada bingung foodies baunya tuh memang dia keluarin aroma-aroma yang agak kayak tempe basi kali ya. Gimana? Lumayan kayak enak. Kayak apa? Basi-basi. Kayak kaos kaki basah. Kayak kaos kaki basah. Coba. Gimana aromanya? Terkejut juga ya. Gak cuma Indonesia aja loh yang punya kuliner beraroma tajam kayak terasi ataupun duren. Aroma natto ini juga gak kalah tajam foodies. Aroma apek khas natto berasal dari proses fermentasinya. Eits, tapi bukan berarti basi loh ya. Natto tetap aman dikonsumsi. Sebelum disantap biar makin cucok, natto dicampur dengan kecap asin dan mayones dulu nih. Begitu diaduk, tekstur natto yang sudah berlendir bakal keluar tuh foodies. Tandanya udah siap buat dieksekusi. Waduh, kira-kira rasanya gimana ya? Nah, ini kita coba ya. 1, 2, 3. Hati. Gimana Oh, rasanya? doyan. Wah, keren nih ada yang doyan. Gimana rasanya? Gimana? Lumayan enak. Tumbang satu akhirnya ya. Ya tumbang satu. Ada tumbang satu. Gak enak banget ya. Gak enak banget. Gimana? Salah satu alasan warga Jepang demen banget sama makanan tradisional ini karena rasa umami yang muncul dari proses fermentasinya. Biarpun masih menyisakan rasa masam dan aftertaste-nya yang pahit, gak seserem bau dan tampilannya kok foodies. Kalau warga plus 62 nih, khususnya SCBD Pride, disuruh nilai makanan ini kira-kira pada ngasih nilai berapa ya? Mau nanya nilainya berapa nih buat natto? Dikasih nilai berapa? Dari 0 sampai 10? Ada nggak doyan ya? 9 sampai 10 sih. Wah, skornya 9. 8. No. 5 lah, 5. Gimana tuh foodies? Pada penasaran gak mau cobain langsung challenge natto? Gak perlu belanja langsung ke Jepang kok. Sekarang natto udah gampang banget ditemuin di supermarket besar dengan harga yang receh. Cuma 10 ribuan aja sekotak. Itu udah bisa ngilangin rasa penasaran kamu. Oke, next nih kira-kira Makan Receh bakal ngadain challenge apa lagi ya? Nah, biar foodies up to date sama kuliner kekinian, tetap pantengin Makan Receh biar menunya receh tapi rasanya enggak recehan.